Halo semuanya teman-teman dimanapun berada, semoga semuanya pada sehat-sehat. Pada video ini kita akan bermain teknik scalping, yang pastinya kita masih stay di forex. Di sini kita langsung aja analisa nantinya di time frame 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Oke. Sekarang kita berada di time frame 5 menit. Kita akan cek di 1 menitnya. Yang jelas kita akan padukan teknik candle dan SNR. Oke, sekarang kita langsung aja melihat candlestick yang benar-benar memberikan pin untuk open posisi gitu ya. Jadi di sini misalnya seperti apa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pin tersebut adalah pertemuan antara candle bullish dan candle bearish. Misalnya seperti ini. Ketika dia terbentuk, langsung dibuka oleh kenaikan. Inilah titik entry kita gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira untuk menganalisa pin yang kuat untuk kita pakai gitu dia. Sekarang kita masuk ke time frame 15 menit. Di time frame 15 menit ada yang namanya candle bearish dan candle bullish yang berlawanan arah gitu ya. Di sini terbentuk support, ini kenaikan, ini penurunan. Oke, jadi di area ini terjadi yang namanya sideways ya. Oke, sekarang kita perhatikan time frame 5 menit. Kita fokus ke time frame 5 menit dulu. Kita perhatikan posisi sekarang yang terjadi di area ini, dia sedang berada di area resisten ataupun area equilibrium, keseimbangan harga atau sideways-nya juga di sini ya. Di sini dia telah menembus turun namun naik lagi. Di sini membentuk area sideways lagi. Di sini sudah naik, namun karena ada di sini penghalang oleh area sideways di sini juga, itulah makanya di sini kembali turun ya. Kita perhatikan candlestick ini adalah pelemahan untuk naik. Oke. Di sini dihalangi oleh adanya resisten. Oke. Kita pelan-pelan aja analisanya, yang penting dapat poinnya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu pin ataupun area yang cocok untuk kita entry. Nah, misalnya nanti dia membentuk kekuatan misalnya di candle ini, berarti kita udah bisa entry gitu dia, karena dia udah ngebreak. Misalnya dia ngebreak area ini. Seperti itu teman-teman. Kita perhatikan kalau dia di time frame 15 menit ada yang namanya candle penolakan. Dia mencoba untuk naik, namun di sini terbentur area resisten. Nah, itulah penyebabnya kenapa dia turun kembali di sini. Seperti itu teman-teman. Dan bisa dikatakan candlestick bullish ini dia adalah pelemahan untuk naik. Itulah makanya kenaikan yang dihasilkan malah menjadi candle bearish ya. Dia sempat naik di sini, namun tidak sanggup karena pun di sini ada area resisten. Oke. Sekarang kita lihat ke time frame 5 menit lagi. Nah, di sini dia ada kejenuhan, yang namanya kejenuhan daripada si seller. Sekarang kita akan entry buy di sini. Kita akan entry buy sebanyak 0,1. Oke, atau kita buat 0,2.
Oke, langsung aja kita buy tanpa take profit ataupun tanpa SL gitu ya. Sekarang kita perhatikan area daripada entry kita. Kenapa kita buy di situ? Karena di sini memang ada area yang namanya area resisten di sini. Oke, di sini juga resisten. Memang di sini ada area sideways. Namun kita pastikan ketika kita melihat candle seperti ini bisa dikatakan kejenuhan daripada si seller ya. Kejenuhan daripada si seller. Oke. Kira-kira seperti itu cara analisanya teman-teman. Semoga bisa mudah dipahami ya. Oke, kalau kita perhatikan memang tren sedang mengalami sideways. Namun di sini kita juga ada pendukung. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu cara analisanya teman-teman untuk bermain scalping trading forex jangka pendek. Ini sudah pasti ya, momennya sangat bagus. Namun nanti teman-teman misalnya bermain di area seperti ini, silakan diperhatikan juga yang menjadi area-area pantulnya, karena ketika ini pun turun nanti dan ini kejenuhan, si candle bearish ini kejenuhan, ya memang benar dia akan mencoba untuk naik, namun jangan pernah terlalai oleh area ini teman-teman, gitu dia. Ya kemungkinan besar dia menyentuh area ini karena ini area sideways, maka dia akan bolak-balik seperti ini teman-teman, gitu kira-kira. Makanya saya entrykan dia di 0,2 seperti itu, karena kenaikan nanti pun kalau dia tidak begitu jauh hasilnya sudah lumayan seperti itu teman-teman. Yang jelas kita pastikan kekuatan daripada analisa kita itu benar-benar akurat gitu ya. Oke lah, tidak 100%, namun kita harus bisa pastikan dia disangka 90% gitu dia teman-teman. Jadi yang pastinya pola candlestick itu wajib kita kuasai teman-teman. Nah di sini dia sudah menyentuh area ini, jadi di sini posisi seperti ini teman-teman wajib hati-hati gitu dia, karena area kita pun area sideways, kita trading di area sideways teman-teman, seperti itu. Jadi ini buat teman-teman yang masih pemula, khusus untuk mencari misalnya $10 per sesi, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, dia naik di situ sesuai dengan analisa kita. Namun seperti yang selalu saya ingatin, ini area pantul teman-teman. Ketika dia pun menyentuh area ini, ya bisa dikatakan nanti dia akan terpantul kembali gitu ya. Jadi pun kalau kita melihat candle ini adalah pelemahan untuk naik gitu ya. Nah di posisi seperti ini kita bisa close, kita closing, kita tutup. Oke, kita dapat $9, 9 sampai $10 per sesi sudah cukup gitu ya. Jangan sampai kita tamak, karena ketamakan itulah yang membuat kita hancur teman-teman. Awalnya profit namun merasa kurang selalu gitu ya. Yang namanya kita manusia memang kita tidak pernah merasa puas. Disitulah kekalahan kita dan kehancuran kita gitu teman-teman. Jadi dibiasakan dan ditanamkan pada diri sendiri, tetap disiplin dan jangan tamak. Itu aja sih kunci daripada trading. Nah, jadi kenapa kita entry buy tadi di sini? Melihat pola candle seperti ini memang sudah kejenuhan daripada si seller. Oke. Dan kita didukung area resisten di sana. Namun kenapa kita bermainnya hanya
sebentar gitu ya. Nah, inilah area sideways teman-teman yang harus kita perhatikan ketika kita bermain scalping jangka pendek ini ya. Kecuali kita tadi bermain di swingnya, kita analisa dia di time frame besar, itu bisa lebih bagus gitu dia. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.